Hujannya gede banget, terus geluduknya kenceng banget juga. Ini bener-bener jalanan tuh udah kayak putih gitu, nggak kelihatan. Mana gue pelan, terus gue masang lampu tembak juga nih biar aman lah ya. Lihat aja tuh yang kanan tuh mobil, motor pada pasang lampu tembak karena ya kayak gini. Hujannya gede banget sampai ya kelihatannya putih doang gitu. Bagus banget sumpah. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya ngeliatin kayak gini. Kayak golden hour gitu, cuman ya tipis-tipis lah. Mantap. Jalanannya juga besar banget ya. Enak banget deh pokoknya. 9 menit lagi kita sampai guys. Sebentar lagi kita sampai. Dan ya, hal yang pertama akan gue lakukan adalah tiduran. Gue nyari penginapan dulu ya, yang murah. Yang murah. Terus gue istirahat sebentar doang, tapi 10 menit. Habis itu gue langsung gas cari makan, keliling-keliling, sama beli kopi dulu guys. Oke, kita ini OTW dari Bekasi Cibitung, tapi gue udah sampai situ ya. Ini gue nanti rinciannya, biayanya gue bakal kasih tahu. Kita sekarang menuju ke Citorek, negeri atas awan di Banten. Oke. Ini first time sih gue kesana, baru pertama kali, dan ya nanti gue bakal rinciin biayanya berapa, terus bensin juga berapa, karena gue OTW dari full tank ke full. Gila panas banget. Aduh, tasnya lupa gue tutup lagi. Harus berhenti dulu nih gue. Cuman tadi ada truk ya depan dah. Nah ini kalau misalkan kalian mau ke kawasan Cibitung bisa lewat kiri. Jadi kalau misalkan kalian dari Bogor, nanti kan pasti ketemu di lampu merah ini. Kalau lewat situ nanti bisa tuh lewat kiri, nanti tembusannya kawasan. Nah, gue kira udah pergi jauh, nggak taunya masih di Setu-Setu aja nih guys. Kita baru sampai di Pasar Setu ya. Nah sebelah kiri ini ada Pasar Setu, cuman ketutupan. Nah ini nih, ini namanya Pasar Setu. Kalau di situ tuh paling gak enaknya macetnya ini loh. Jadi jalanannya tuh kecil banget. Dan ya banyak banget truk gini nih. Truk segede gaban. Truk segede gaban, mobil-mobil, dan kita cuma satu jalan doang. Jadi lo harus jago-jago lah naik motornya. Karena kalau lo nggak jago ya udah, kapan sampainya gitu. Dan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba tebak gue udah sampai mana? Ya, jawabannya adalah ya kita masih di Setu guys. Kita masih di Setu. Aduh gila, panjang banget Setu tuh. Alhamdulillahnya sih nggak terlalu macet ya. Tadi macet sedikit doang, kayak pas lagi di pasar dan ya lampu merah gitu. Kalau misalkan di tempat-tempat kayak gini alhamdulillah lancar nih. Yang penting jangan pas lagi jam masuk kerja sama pulang kerja aja. Karena kalau di jam-jam kayak gitu, tobat dah lu kalau lewat sini. Sekian lamanya kita ternyata sekarang masih di Setu lagi guys. Kita ternyata masih di Setu lagi. Panjang banget memang Setu tuh lurusan kayak gini. Ya minusnya kecil aja sih tempatnya. Jadi kalau misalkan lagi hari-hari padat, ya udah macetnya. Akhirnya kita sekarang udah keluar dari Setu nih. Gue nggak tahu sih ini masuknya ke Cilengsi atau apa ya namanya ya. Nah kalau ke kanan itu kalau misalkan kalian dari Jakarta, Bekasi kota ya, kalau mau ke Bogor tuh lewatnya dari kanan situ. Kalau kita tuh lewatnya dari Setu. Sekarang kita udah di jalur besar guys. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Biar subscriber gue nambah ya. Karena subscriber gue tuh belum ada 1000 sama sekali. Nah itu depan kan ada lurus Gunung Putri, kiri kanan Cibubur, kiri Jonggol. Nah gue mau lewat Gunung Putri. Jadi gue Bekasi, Gunung Putri, Bogor ke arah
langsung ke arah Citoreknya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ke arah Gunung Putri dari Bogor tuh ada dua ya, lewat lurus. Nah kalau gue nih lurus nih tadi yang pas di perempatan, cuman gue lupa ngevideoin. Nah kalau lurus ini jalannya besar ya. Terus kalau misalkan belok kanan, nanti tuh ada jalur alternatif. Dia tuh ya lebih kecil daripada ini, tapi untuk kendaraan truknya mungkin lebih dikit kayak gitu. Nah kenapa gue ngambil di sini, karena kalau misalkan di jalur sana nyalipnya tuh susah. Jadi kalau misalkan ada truk di depan kita tuh nyalipnya agak susah kayak gitu. Nah buat kalian dari Bekasi tuh kalau mau ke Bogor ya tinggal pilih aja sih mau yang mana. Nah kalau masalah view, kalau di sini tuh kayak lebih terbuka. Kalau di sana tuh ada pohon-pohon, adem sih, enak. Terus di sana juga ada pom bensin juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau rest di pom bensin ataupun ke masjid ada, enak sih. Tinggal kalian pilih aja tuh kalau dari Bekasi ke Bogor mau lewat mana. Nah yang tadi gue jelasin yang alternatif itu tembusannya nanti yang kanan ini nih guys ya. Nanti kalian tembusannya kanan ini. Ujung-ujungnya sama juga ketemu di sini, cuma tinggal pilih aja mau lewat yang tadi jalur gua atau lewat situ kayak gitu sih. Ujung-ujungnya ya kita lewat jalur Gunung Putri semua. Macet banget di sini. Jalan-jalan nih macet kayak gini, gua nggak tahu depan ada apa. Tadi sih yang pas lagi di perempatan besar tuh ada perbaikan jalan, jangan-jangan di depan ada perbaikan jalan juga. Oh iya nih kayaknya ada buka tutup deh. Pantesan tadi macetnya parah banget. Oh ini lagi ada perbaikan jalan. Udahlah kita santai aja di belakang truk. Oh luas juga ya perbaikannya. Dalam banget tuh yang di ini. Sakai Komatsu, kayaknya brand-brand dari Jepang semua tuh, gue kurang paham. Wah sampai sini ternyata. Ini gue udah jalan jauh loh guys, dan masih macet banget. Mereka tuh nunggu antrian buka tutup yang tadi, parah banget. Karena nggak ada jalur alternatif lainnya mungkin ya. Jadi ya satu jalur doang lewat sini. Nah ini nih, udah ujungnya sini, gila jauh banget, sumpah. Akhirnya kita sampai sini. Bogor, Jakarta kanan, Citerup, Cibinong lurus. Cuman yang Bogor tuh lewat jalan tol ya guys. Kalau ke kanan tuh lewat jalan tol. Nah ini kita udah sampai ke Kabupaten Bogor, Gunung Putri. Oke. Nah kalau buat kalian yang mau ngisi bensin ada di kiri ya. Kita tancap gas. Kita udah sampai di salah satu pasar. Cuman gue gak tahu ini nama pasarnya apa ya. Yang ada di Bogor nih yang satu jalur. Ya walaupun banyak banget orang yang lawan arah ya. Ini namanya, ini kata teman gue sih pasar. Dari tadi kita ngelewatin pasar mulu ya. Tajur Sukamakmur. Nah kita lurus ya ke arah Sentul. Perjalanan kita masih 3 jam lagi, tapi sekarang udah mendung banget, lihat di depan tuh. Apa karena kaca gua? Ah enggak. Ternyata emang udah mendung banget ya. Semoga aja kita aman sampai tujuan dan nggak hujan ya. Karena gue lagi ya capek aja sih kalau misalkan hujan tuh harus pasang jas hujan gitu. Ini gue belum ngopi guys, parah banget. Gue belum ngopi dari pagi. Aduh. Kayaknya gue harus beli kopi Golda dah, biar bisa ngopi di jalan. Karena kalau misalkan gue berhenti takutnya malah hujan. Kalian lihat nggak awannya? Yang dekat kita tuh gelap, tapi yang ujung tuh kayak kena sinar matahari gitu loh. Kayak cahaya matahari yang mau tenggelam. Bagus ya, gradiasi gitu. Nah kita ambil kanan. Udah hujan ya. Oh pas banget kita mau di ini
Ya rest dulu dah mau nggak mau. Karena hujan yang gak reda-reda, otomatis gue paksain jalan guys. Nah ini gue nggak pakai pelindung apa-apa ya untuk DJI action cam gue. Yang jadi masalah tuh gue nyeker. Gue takut nanti kalau misalkan ada polisi. Diam. Hujannya nggak rada-rada, tapi di depan tuh udah cerah gitu. Jadi kalau misalkan gue tunggu mungkin agak lama. Jadi mendingan gue paksain aja deh. Karena di jalan tuh ya masih 3 jam lagi. Jadi kalau misalkan gue sampai ke sana malam, ya kan gue nggak tahu medannya ya. Namanya negeri Sound, takutnya kenapa-kenapa. Apalagi lampu gue itu nggak terlalu terang gitu. Gue udah disaranin pasang bill light, tapi kan harganya lumayan ya, 2 jutaan. Gue masih mikir karena gue pengen bangun camper van. Nah kayak gitu dah pokoknya, rumit lah intinya mah. Kalau misalkan gue bangun camper van pakai mobil kan ya buat apa gitu gue pasang bilet motor. Ya barangkali gue mau traveling lagi naik motor ya. Nah di sini aja udah nggak hujan, coba bayangin. Gimana? Nah setelah kita tadi lewatin itu, pas lampu merah kita belok kiri, kita ke arah Bogor. Nah ini tuh nanti ada Bogor berlari atau kayak taman gitulah, Taman Bogor. Kalau kalian mau ke Sukabumi juga lewat sini ya. Kalau dari Bekasi ke Bogor, Sukabumi itu lewat sini, sama aja. Bismillah, semoga aman sampai tujuan guys. Nah lihat tuh atas udah mendung lagi, coba. Ya semoga aja sih nggak hujan ya. Baru dibilang udah gerimis aja, yang kiri gue udah pada pakai jas hujan tuh. Aduh gimana ini, kayaknya gue harus beli sendal sih. Hujannya makin gede banget. Hujannya malah gede banget. Bogor emang terkenal dengan kota hujannya sih. Ini gede. Wah sampai ujung coba, masih gelap gulita. Ya Allah, bismillah. Bogor, kota Ciawi, lurus. Oke. Kok lampu merah? Oh, lampu merah buat ke kanan. Udah ada yang standby aja jualan jas hujan. Nanti kayaknya gue mau rest dulu ya, mau masukin kamera ke tas. Soalnya biar aman aja nih, bener-bener kencang banget soalnya badainya. Hujannya kencang, terus badai juga. Ngeri aja gitu. Jalan tuh sampai nggak kelihatan. Ya gue pelan-pelan aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bener-bener ini langsung banjir. Genangannya langsung tinggi banget. Apa di sini dari tadi hujannya ya? Harus hati-hati sih kalau udah kayak gini tuh. Soalnya ya takutnya ada lubang gitu kan. Ya buat kalian yang suka berpergian ya, intinya harus safety ya. Gua minus banget ini, padahal tadi space buat di jok di tas itu masih banyak banget ya yang kosong. Malah gua nggak bawa sandal, coba. Hujannya gede banget, terus geluduknya kenceng banget juga.
Ini bener-bener jalanan tuh udah kayak putih gitu, nggak kelihatan. Mana gue pelan, terus gue masang lampu tembak juga nih, biar aman lah ya. Lihat aja tuh yang kanan tuh mobil, motor pada pasang lampu tembak karena ya kayak gini. Ini gede banget sampai ya kelihatannya putih doang gitu. Gue tuh nyari warung nih guys. Gue nyari warung buat rest dulu, cuman dari tadi nggak nemu. Pengen ke warung, kita harus ke warung guys, karena gue belum ngopi sama harus rest dulu juga nggak sih. Kalau udah kayak gini mah jangan terlalu dipaksain. Kita tuh traveling ya, nyari enjoy aja, enjoy. Wah kiri ini banget, dalam banget, kelihatan nggak kalau di kamera nih. Gua ngopi dulu ya nih, ngaso dulu kita guys, karena kalau misalkan kita nggak ngaso, ngopi dulu ya di jalan. Ini hujannya gede banget masalahnya, jadi ya rest dulu lah sebentar. Sekitar jam 3 sore nih kayaknya, dan kita masih di Bogor guys. Ini gua tadi hujannya gede banget kan, makanya gua off cam, tapi sekarang gua udah on cam lagi ya. Soalnya aduh, gue nggak bawa celana ganti lagi. Celana gue basah. Soalnya sekarang hujannya udah rintik-rintik aja. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalkan gue on cam. Kota Bogor kalau menurut gue sih ya enak banget kalau misalkan jalannya kayak gini sambil hujan tuh. Syahdu banget, berasa banget enaknya. Karena kiri pohon ya kan. Nah, Bogor Kota Ciawi itu kiri, kalau kita ke Liuliang apa ya tulisannya. Oke, kita disuruh belok kanan sama Mbak Google. Motor apa nih? Kiri ke Ciberem, Ciherang sama Curug Nangka. Nah kita lurus tuh ke Leweliang. Pokoknya kita ke arah Leweliang sama Dramaga. Nah itu tuh depan apa tuh? Dramaga. Wah pohonnya banyak banget ya. Apa ini, taman kah? Gue suka banget sih kalau misalkan lewatin tempat yang kayak gini nih. Apa tuh di depan? Leweliang lurus, situ daun kiri. Oke kita lurus ya, karena kita arah Leweliang. Lewiliang ternyata. Wah gila, ngeliat nggak pemandangan depan? Bagus banget ya. Dia tuh ada kabut-kabutnya gitu juga. Itu bukit apa ya namanya? Yang tahu komen ya, yang daerahnya yang tinggal di Bogor. Lewiliang tetap lurus guys. Jadi kita lurus. Kita tetap lurus. Pokoknya kita ke arah Lewiliang kalau dari Bogor ke Citorek ya. Tadi gua kan nyalip ya cewek ke kiri itu tadi. Nggak tanya ada got, jatuh dah tuh motornya. Gotnya kecil. Gue tadi di belakangnya. Ya tapi kan gua nggak kamerain ya. Takutnya dia malu apa gimana. Gue cuma ngebantu doang tadi. Nah kita tuh nanti ini kan lurusan Lewiliang, kita disuruh ke kanan, kita disuruh belok kanan nih, belok kanan lingkar Lewiliang. Oh sini jalannya besar guys, jadi aman ya. Nah di sini kita disuruh 3 km katanya. Ikutin aja jalannya. Gue nggak tahu kenapa harus dikasih lewat sini. Ternyata tadi lurus dan belok kanan itu sama aja.
pas gue cek ya ibaratnya nanti kita ketemu di satu titik gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih lewat sini, adem aja lewat. Gue suka aja lewat yang ada pohon-pohonnya kayak gini. Daripada tadi kota, aduh sumpah banget rasanya, kayak banyak banget mobil gede gitu. Wow, mantap sekali. Ini bawah apa nih? Oh, di bawah itu kali. Butek banget kalinya gara-gara hujan. Seperti yang tadi gua bilang, kita jalurnya ya tetap aja sama. Ujung-ujungnya kita juga lewat sini juga ketemuannya ya di pertigaan itu loh. Nah, ini kita lurus terus sampai 11 km guys. Nah, ini Jasinga sama Nanggung, kita lurus ya ke Jasinga. Udah bukan Leo William lagi guys. Ini kayak kita masih di Bogor deh. Soalnya Tugu Kasnya kayak gini, Antam. Soalnya si Mbak Google-nya belum ngomong apa-apa. Jadi kita ambil lurus aja guys. Wah, tempat-tempat kayak gini syahdu bener. Kanan kiri pohon. Tapi kalau malam ngerinya. Apalagi penerangannya kurang ya ini. Akan ku hapus jika ku mampu. Ternyata di sini ada pohon sawit guys. Ini nggak tahu nih pohon sawit atau apa. Berapa hektar sawitmu bos? Setelah 300 meter kita belok kiri kata Mbak Google. Loh, lewat sini gila kali. Mendingan gue lurus aja. Masa kita harus ngelewatin jalur ini kelapa sawit guys. Aduh, gue kayaknya udah mulai kedinginan nih. Ngomong gue udah mulai ngaco. Aduh, sayang banget ini nggak ke video. Ada situ apa nggak tahu itu nih. Danau. Tadi harusnya ke video. Sepertinya kita sudah cukup jauh dari Bekasi guys. Sekarang wah, lihat tuh di depan loh. Udah kabutnya full banget. Hari sudah mulai gelap dan ya ternyata masih hujan. Ternyata masih hujan guys. Kita nggak tahu nih hujannya sampai jam berapa. Yang jelas sekarang masih hujan guys. Jadi kita udah sampai di mana nih? Kanan kali dan kiri tuh kayak hutan-hutan gitu ya. Udah sedikit pemukimannya. Udah nggak seramai tadi. Nah, kalau tempat-tempatnya udah kayak gini nih, biasanya sudah dekat dengan tempat wisatanya. Kayak ada tempat oleh-oleh kayak gitu kan. Biasanya udah deket nih sama tempat wisatanya. Nah, alhamdulillah lah. Apa nih? Apa tau dah. Ucet. Kacau itu mobil. Pelan-pelan kenapa? Nah, kayak mobil ini nih beradab. Oke, tadi gue habis stres sebentar, terus gue pesen roti sama pesen air putih ya. Habis totalnya 7.000. Sama tadi kan yang pas siang-siang gue pesen kopi satu di warung, totalnya habis 12.000 ya. Gue sekarang hujannya makin gede, tapi gue tetap lanjut karena kalau misalkan gue res, takutnya kalau misalkan gue resnya kelamaan, takutnya nanti malah malam banget sampainya kayak gitu. Wow, ini gue lewatin tempat apa ya? Kantor Kecamatan Jasinga. Oh, gue udah sampai di kantor Kecamatan Jasinga ya. Gue masih lurus terus, tapi gue nggak tahu ini Jasinga itu Benelli. Tadi disuruh belok ke mana gue ya?
Nah, ntar lah kalau udah dekat juga dikasih tahu lagi. Wah, gua disuruh 14 km jalan terus dari Mbak Google-nya. Ternyata ya enak juga ya. Lika-likunya dikit. Kayak tadi kan gue lurus terus selama 14 km. Sekarang juga nih 14 km lagi. Nah, kalau misalkan tadi lu bingung kan ada pertigaan kayak gitu, itu tadi gue nggak dikasih tahu Mbak Google ya. Jadi caranya itu samain jalan yang di bawah. Kan tadi kan kalau lurus kan beda jalurnya, aspalnya beda. Nah kayak gitu, berarti salah kalau lurus. Nah yang kiri kan sama, terus ada garisnya juga. Jadi gue optimis belok kiri, dan ternyata Mbak Google juga nggak ngomong lagi, berarti aman. Bagus banget sumpah, Masya Allah tabarakallah. Akhirnya ngeliatin kayak gini, kayak golden hour gitu, cuman ya tipis-tipis lah. Gue suka banget nih tempat-tempat kayak gini, ada kabutnya, pohon ya, jadi kayak negeri dongeng. Terus cahayanya juga bukan yang terlalu terang ya, tapi redup dan ya gini lah, bagus banget, suka banget gue. Mantap, nggak nyesel banget gue kesini guys. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jalanannya juga besar banget ya, enak banget deh pokoknya. Wow, mantap. Asik, jalannya bagus banget. Mantap, mantap, mantap. Gila, gacor-gacor. Masya Allah tabarakallah. Tapi kita belum manjat ya. Seharusnya nanti kita manjat, karena kan kita di atas awan. Wah, enak banget orang yang tinggal di sini. Melihat suasananya adem ayem, mantap betul. Di sini luas banget ya. Tapi kalau malam gue nggak tahu nih bahaya apa enggak, karena kan jarang banget pemukiman. Wow, Masya Allah tabarakallah, bagus ya. Jalannya bagus, kayak jalan raya gitu, tapi jatuhnya kayak perkampungan ya. Jadi tempat-tempatnya tuh kayak masih perkampungan gitu. Menurut gue tinggal di sini tuh worth it banget ya. Jalanannya bagus, pedesaan, aduh enak banget pokoknya. Hari udah mulai gelap ya guys. Nanti kayaknya kalau udah makin gelap gue mau setting pakai mode malam deh, biar lebih kelihatan gitu jalannya. Nih depan gue tuh udah kabut ya, jadi banyak banget kabut nih, cuman emang nggak kelihatan. Kalau dari jauh mungkin kayak yang kita pemandangan ke pohon-pohon gitu tuh ada kabutnya. Syahdu banget pokoknya lewat sini tuh, enak banget. Lo harus coba sih sekali seumur hidup. Mantap, Masya Allah tabarakallah. Jadi baik banget lika-likunya ya. Mirip kayak Naringgul di ini, yang Bandung, yang dari Ciwidey ke arah Garut. Nah itu kan nanti kan lewat Naringgul, sama kayak gini lika-liku. Nah nih di center sama mobil kelihatan kan tadi kabutnya. Gak tahu sih kalau misalkan nanti di video mah kelihatan apa enggak. Ternyata di sini ada sawit lagi. Kayaknya kalau misalkan jalur Banten tuh banyak banget sawitnya ya. Waktu gua ke Sukabumi juga banyak sawit. Wah mantap banget, Masya Allah tabarakallah.
Nah, vibes kayak gini tuh enak banget ya dilihat ya. Pedesaan ya. Enggak tahu sini gue pedesaan apa enggak, intinya ya. Jauh lah dari kota. Jalannya bagus. Terus ada orang yang keluar tadi. Aduh, kangen gue sama kampung halaman gue, Kebumen. Rangkas Bitung Cipanas ke Jeruk. Kayaknya kita lurus deh. Soalnya emang nggak di-invite juga sama Mbak Google-nya. Kita ambil lurus aja guys. Gacor sih jalanan kayak gini tuh. Apa gue matiin mic aja ya, biar kedengeran gitu suasananya. Ya kayaknya gue harus matiin mic deh. Nah sekarang udah gue matiin ya mic-nya, udah gue simpen juga. Gimana nih? Tesnya makin terasa nggak? Soalnya waktu gue di Naringgo ternyata pas gue lepas shift dan jalannya segede gini tuh malah makin enak aja gitu. Beda kalau misalkan di kota-kota baru gue pakai mic kayak gitu sih. Hampir jam 6 ya. Wah, Golden Hall bagus banget, sumpah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah, masih bisa dikasih hidup. Mantap banget ya. Menurut lo worth it nggak tinggal di sini? Dengan view kayak gini. Kalau sinyal gue nggak tahu ya, karena gue belum nyoba sama sekali. Oh ini, tadi lancar buat nyetel YouTube. Sinyal lancar, view bagus, jalanannya bagus. Menurut lo worth it apa enggak? Menurut gue tuh worth it. Cuman tergantung orang, masing-masing orang sih. Ada yang ya potit bang buat tempat tinggal, tapi kalau buat nyari kerjaan sudah nggak ada yang kayak gitu mungkin. Tempatnya udah gelap banget ya. Tempatnya udah gelap banget ya. Mana gue lampu tembak tadi. Pokoknya kalau misalkan udah di telepon itu udah lampu tembak aja dah. Sekarang udah pakai mode malam dan kita bakal lihat nanti jalan kayak gimana. Tapi gue masih ada pertanyaan sih, kita kan perjalanan kan masih 1 jam. Nah, jalanan ini kecil, terus ada lubang kecil banyak. Pertanyaannya adalah, ini kok bener apa kagak ya? Apa gak salah jalan? Ini ya nggak mungkin lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sesuai Google Maps. Oh. Wah gelap banget guys, dan nggak ada motor ataupun mobil depan ataupun di belakang gua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada tuh motor. Ini jarang banget motor, mobil. Apakah ini jalur alternatifnya? Ya semoga aja ya. Karena kalau misalkan jalur utamanya sampai atas kayak gini, oh bahaya banget. Harusnya gue beli lampu bilas sih, aduh. Apakah ada yang mau donasikan lampu bilasnya ke gue? Tentu saja tidak ada karena harganya mahal. 2,6 juta itu yang paling murah. Berita baik guys, tadi ada papan ya, tulisannya Citorek 14 km lagi kita. Alhamdulillah ternyata kita nggak salah jalan. Emang jalanannya kayak gini ternyata. Alhamdulillah. 14 km lagi. Lereng Cibolang. Oh ini lereng Cibolang. Hati-hati jalur lubang, siap pak. Ya, TLS gue udah mati. Udah nggak bisa dengar lagi nih dari Mbak Google.
hati aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung di sini pencahayaannya terang. Wih, atas tuh. Jangan-jangan di situ ya. Jangan-jangan itu tuh yang lampu tadi di atas. Nah di atas kan ada ini ya, lampu-lampu rumah. Nah jangan-jangan kita di situ nanti ditorek. Aduh lobang. Oh ada yang lain. Oke, gue habis ganti baterai ya. Gue habis ganti baterai DJI nya, terus gue ganti TWS juga. Tadi kiri sekarang kanan di masjid kayaknya. Kata si bapak tadi kan ngobrol dulu, tinggal lurus aja ngikutin jalan, gak ada belok-belokan sampai 1 jam. Ini apa nih? Jembatan Ciberang. Oh ini jembatan Ciberang, gede banget. Wow, masih awal tabrak awal. Dari tadi tempat gores itu ada 3 jembatan yang udah gue lewatin sama ini, yang gede banget tadi. Tapi airnya surut semua. Udah ada 3 jembatan, berarti banyak banget kali di sini ya. Jangan-jangan di depan ada lagi. Kayak waktu gua ke Garut tuh, wah banyak banget jembatannya. Ini jalannya gelap banget ya. Dan ya, gua bukan orang warga lokal sini. Tapi menurut gua jalan-jalan sendirian gelap-gelapan kayak gini di tempat yang bahkan kita nggak tahu nanti kayak gimana, terus ngobrol sama orang asing nggak ada buruknya juga. Malah gua ngerasa kayak ya gue jadi diri gue sendiri gitu, nggak perlu kayak misalkan kalau gue ketemu sama orang yang gue kenal ataupun ada acara yang harus persiapin diri gue seperfect mungkin ataupun ya menyelesaikan dengan mereka. Dan sekarang gue malah ya gue tampil apa adanya, ngobrol seadanya sama orang asing, kayaknya kok lebih enak aja. Sekarang di belakang gue ada motor ya. Platnya F seperti di warga lokal sini. Jadi bukan gue tuh motornya nggak ini ya, nggak ada lampunya. Nah gue tuh nginterin dia tadi banget, pergerakannya jelas banget, udah kayak kurang jadi. Ini kita manjat terus ya, udah dari tadi gue manjat terus pokoknya. Kayaknya emang udah ditorek ini. Apa nih? Rest area Gunung Kendeng. Oh ini rest area guys. Kita masih lurus, tapi kok turunan nih? Rasanya udah dingin ya, tapi gua rasa sih ya gak sedingin Bandung. Bandung tuh dingin banget kalau pas di Ciwidey sama Lembangnya. Dan ini menurut gua gak beda jauh sama Pangalengan, dan masih dingin Pangalengan menurut gua kalau jam segini ya. Yang bawa-bawa tadi keren banget, padahal dia nggak pakai lampu motornya. Keren banget sih warga lokal. Udah hafal kayaknya setiap jengkal setiap jengkal aspal udah hafal. Makasih cepet banget. Tadi agak nunggu tadi 9 menit lagi kita sampai guys. Sebentar lagi kita sampai. Dan ya, hal yang pertama akan gue lakukan adalah tiduran. Gue nyari penginapan dulu ya, yang murah yang murah. Terus gue istirahat sebentar doang, tapi 10 menit. Habis itu gue langsung gas cari makan, keliling-keliling sama beli kopi dulu guys. Oke. Ternyata pas sampai 8 menit menuju lokasi, jalanannya kayak gini mulus banget. Jadi pas 8 menit lah tadi
jadi gue kerja. Enjoy your time. Ternyata lagi ada pasar malam guys. Oh ternyata ada pasar malam. Oh kelihatan. Lagi ada yang hajatan ternyata. Kan kayak ada suara seruling. Terus pas gua semakin dekat kok semakin besar suaranya. Nggak tahu. Kita manjat terus. Dan gua masih pakai jas hujan. Padahal udah nggak hujan dari tadi. Udah mata. Nggak ada yang tahu, barangkali orang ngiranya jaket. Oh ini jembatan yang ini yang ekstrim ya. Wah mantap, jalanannya besar ya guys. Jadi kalau kalian kesini naik mobil bisa banget. Apa nih? Oh longsor. Kita ambil kanan. Wah parah. Ambles, tanahnya ambles. Kayak gitu ya kalau misalkan tanah longsor ya. Kayak gitu terus pokoknya. Buat lo yang nggak berani touring sendirian gitu, takut di jalan ada apa gitu, kuncinya tuh satu, doa. Lo percaya bakalan ketemu orang baik. Jangan lu pikir kayak ntar ketemu orang jahat, jangan. Lu pikir ketemu orang baik ya, terus kayak aman-aman aja gitu. Dan kita udah pasti ada. Oh ini sampai Gunung Luhur dan Citorek. Oh iya Citorek. Ya dari atas awan Citorek. Itu parkir dulu. Gimana ya tempatnya ya buat manjat? Nah itu tuh musola kayaknya dah, musola masjid. Terus ini tuh ada warung-warung penginapannya tuh beda-beda ya. Jadi setiap warung kayaknya ada penginapan ya. Nah kayak gini nih. Tadi pintu masuknya ke sini dan kayak gue mau ngecek dulu. Lihat itu mah balkonnya sana. Ke sini ya. Ke view-nya sana. Kita naik pagi ke sini nih. Ya. Paginya tinggal nongkrong aja. Pagi kemana Pak? Oh ke situ manjatnya? Iya, situ sampai yang putih itu tuh. Oh sampai situ yang putih itu? Tapi awalnya udah yang ada lampu itu udah tutup. Oh gitu? Gitu. Ini kamar mandi luar ya Pak ya? Iya. Kalau yang kamar mandi di dalam bawah. Oh yang bawah? Iya, maksudnya view-nya kurang. Malah nggak ada view-nya dong? Iya, kalau ini sambil nongkrong aja kita kopi enak. Iya benar. Nih kamarnya ya. Nih. Oh boleh, nggak apa-apa. Ih, nggak apa-apa ini. Nah, gitu. Ada chargernya juga ya? Ada. Ada colokannya ya? Nih. Oke. Udah disiapin. Boleh dah Pak. Silakan aja. Ya udah. Di sini aja. Kalau pan malam orangnya, kalaupun hari gini suka ada aja datang malam. Oh gitu. Gitu. Kan ngejar-ngejar pagi. Iya sama kayak saya berarti ya. Iya. Jadi tiba-tiba. Emang dari mana? Dari Bekasi ini. Oh jauh betul. Oke. Saatnya gua ke atas dulu. Mau ke kamar gua dulu guys. Nah katanya nanti viewnya yang bagus tuh di sini. Nah, kita coba aja. Mana tadi kamar gua? Oh ini. Oke ini review kamarnya ya. Kamar mandinya tadi di luar. Nah jadi tempat penginapannya kayak gini. Ini gue di lantai 2. Untuk kamar mandinya barengan ya, satu itu. Nah terus viewnya kita langsung ke sini. Jadi katanya di sini tuh ntar bakalan banyak banget lautan awan. Ya karena gue pertama kali. Terus nanti kita manjatnya ke situ tuh, pas pagi-pagi tuh. Manjatnya ke situ ya. Ya sekarang gue mau makan dulu. Ini nasi goreng 15.000 sama kopinya
5.000, jadi totalnya 20.000. Penginapannya semalam itu 200.000 yang atas. Cuman ada lagi di sana banyak banget sih penginapannya, ada yang kayu, ada yang rumah juga. Gue milih di sini karena view-nya katanya paling bagus, makanya gue ambil. Enak banget guys, beneran dah. 15.000 udah sama telur juga, nasi goreng sama telur. Gue rasa lo juga harus berani sih, kayak pergi-pergi sendirian, ketemu sama orang asing, singgah sendirian, itu menurut gue enak banget loh. Karena lu bakalan jadi diri lu sendiri, beda sama ke tempat-tempat kayak misalnya ada acara gitu, acara kantor atau acara reunian. Lu kan harus kayak ngebuat diri lu kayak perfect banget gitu. Nah kalau kayak gini, kayak gue sekarang ini, lu nggak harus perfect kayak gitu. Ngobrol sama orang asing, sekali-kali lu harus coba. Jangan sampai hidup lu gitu-gitu aja.